kata imbuhannya dipisah, Pak. Jadi yang betul itu timbullah dirangkai. Timbullah dirangkai. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan penulisan kata. Kesalahan penulisan kata ini sering juga ditemukan pada penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan menulis. Penting sekali kita nanti akan memberikan beberapa contoh mengenai bentuk kesalahan dari penulisan kata dan nanti ada pembenarannya, dan tentunya nanti diharapkan Anda memperoleh pencerahan dan gambaran mengenai bagaimana menulis keterampilan atau menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Kali ini saya masih bersama dengan Mas Yusril Isha Mahendra yang akan memberikan beberapa contoh dari hasil penelitiannya, karena penelitian Mas Yusril ini dari skripsi yang sudah dihasilkannya. Penelitiannya mengenai analisis kesalahan ejaan di sini banyak sekali dan bisa diuraikan menjadi beberapa kali pembahasan atau pertemuan di channel ini, dan Mas Yusril ini nanti akan ada di beberapa kali episode atau mengenai beberapa kali pertemuan, dan diharapkan bisa bermanfaat untuk Anda dari penelitian yang sudah dihasilkan oleh Mas Yusril. Silahkan selanjutnya Mas Yusril untuk menjelaskan mengenai analisis kesalahan penulisan kata yang sudah ditemukannya di skripsi. Silakan Mas. Setelah kita membahas tentang pemakaian huruf, yang selanjutnya adalah pemakaian kata, Pak, atau penggunaan kata. Penggunaan kata. Penggunaan kata. Dalam penggunaan kata ini dibagi menjadi beberapa aspek. Nah, yang pertama ada yang namanya kata dasar. Ya. Nah, dalam kata dasar ini adalah kata yang memang menjadi dasar, belum ada imbuhan, baik imbuhan di awal, di tengah, di akhir belum ada. Jadi dia memang original ya, Pak. Yeah. Original. Masih dasar. Kita ambil contoh misal terima kasih. Ini kalau kita tidak teliti, biasanya kata terima kasih itu digabung, Pak. Dirangkai ya Mas ya? Dirangkai. Oke. Nah, itu yang betul, terima kasih itu di spasi. Nah, itu terima spasi kasih. kasih. Nah, biasanya kalau yang salah adalah terima kasih. Terima kasih dirangkai itu salah. Seharusnya dipisah ya. Pisah. Ya. Untuk yang selanjutnya ini ada kata apabila. Nah, ini kalau ada kata apabila yang saya temukan di sini, kata apabila itu dipisah, bukan harusnya dirangkai, ya? Tapi dalam kesalahannya ini malah dipisah apabila. Apabila dipisah itu salah, seharusnya dirangkai. Karena merupakan kata dasar. Untuk yang selanjutnya ada kata batu bara, Pak. Batu bara. Nah, batu bara itu harusnya di spasi, dipisah, bukan dirangkai, karena dia kata dasar. Untuk kata dasar yang saya temukan dalam analisis saya itu sedikit, Pak, jumlah 6. Ya mungkin udah tahu lah, Pak. Sudah tahu ya. Jadi diharapkan memang sudah semakin benar penulisannya, bentuk kesalahannya juga sedikit, itu sudah baik. Ya. Terus yang selanjutnya ada kata imbuhan, Pak. Ya. Nah, setelah ada kata dasar, kata imbuhan. Nah, kalau kata imbuhan itu adalah kata yang menggunakan afiksasi, Pak. Afiksasi adalah proses pembumbuan afik atau imbuhan. Imbuhan itu dibagi menjadi 4. Ada imbuhan yang sifatnya di awal, namanya prefik. Imbuhan yang sifatnya di tengah, namanya infik. Untuk yang imbuhan di akhir namanya sufik, dan untuk imbuhan yang di akhir namanya konfik. Untuk yang prefik itu ada imbuhan misal Nah, itu imbuhan yang sifatnya di awal. Di awal ya. Ya.
Untuk yang infik itu di tengah, Pak. Misal kata gigi jadi gerigi. Misal kata sabut jadi serabut. Tunjuk jadi telunjuk. Nah, itu sifatnya di tengah. Untuk yang sufik itu di akhir. Nah, ada misal imbuhan kan, imbuhan an, imbuhan i, nah, dan lain sebagainya. Untuk yang konfik ini di awal dan di akhir. Jadi ya prefik dan sufik. Nah, itu ada mekan, me sama imbuhan kan, pe sama an, nah, dan seterusnya itu. Untuk yang contoh atau bukti kesalahannya ini lebih banyak pada itu, Pak, apa? Penggunaan prefik. Prefik. Nggih, prefik. Kenapa? Prefik mungkin itu, Pak, masih apa namanya? Awam juga sih, Pak. Misal ada kata diambil. Nah, diambil di sini itu di dalam kesalahannya itu disepasi, Pak, harusnya digandeng, harusnya dirangkai. Nah, harusnya dirangkai karena dia memang bukan kata depan ya, Pak, yang di bukan yang kata depan tapi kata imbuhan. Sebentar, sebelum kita masuk ke sana tadi kan masih ada di afik, infik, sufik. Prefik, infik, sufik, dan konfik. Oke, dari ketiga Keempat, Pak. keempat itu tadi kesalahan yang paling banyak muncul di Prefik, prefik, tepatnya di prefik di. prefik di. Ya. Berapa Anda menemukan kesalahan penulisan di prefik itu? Untuk yang Jalannya apa ini nanti? Untuk yang prefik itu apa lebih banyak memang kesalahannya. Untuk kata imbuhan saja itu kesalahannya sampai 55, Pak. Kesalahan imbuhan sampai 55. Ya, sampai 55 itu rata-rata kesalahannya itu pemakaian di. Di itu di spasi, Pak. Apakah ini pengaruh di menunjukkan tempat di Nah. sebagai penghubung atau seperti apa yang Nah, ada di dalam penelitian Kalau Anda kata ini? imbuhan, apabila dia itu menunjukkan tempat atau geografi, dinya memang dipisah, Pak. Iya. Tapi kalau di itu kata dasarnya tidak menunjukkan tempat, ya harus dirangkai, Pak. Seperti apa contoh yang semestinya dirangkai tetapi dipisah dalam penelitian Anda ini? Nah, misal kata di Indonesia, nah itu tetap dipisah karena menunjukkan tempat. Misal di Kudus, di Jepara, terus misal di apa namanya di universitas itu tetap dipisah karena menunjukkan suatu tempat. Tapi kalau dia kata dasarnya tidak menunjukkan suatu tempat, misal kata diidealkan, nah kata dasarnya kan ideal, nah itu di sini ditulis diidealkan, dinya dipisah karena tidak menunjukkan tempat, harusnya memang dirangkai. Nah gitu, Pak. Ada lagi, Mas? Ini harus detail, Mas. Ya, Pak, harus detail. Terus ini ada apa namanya yang di akhir sufik. Nah, ini timbulah. Nah, timbulah ini juga harus dirangkai, tapi dalam data yang saya temukan kata imbuhannya dipisah, Pak. Jadi yang betul itu timbulah dirangkai. Timbulah dirangkai tapi di situ timbul spasi Lah itu yang salah ya. yang salah, Pak. Nah, terus kebanyakan gitu memang ada kata dipotong, ditekan, ditemukan, diharapkan, di bidang. Kebanyakan memang kata di, Pak. Di bidang tadi Bidang ditemukan, terus apa Nah, lagi? ditemukan, dibangun, terus dilas. Itu ketika Anda menemukan masalah kesalahan penulisan deskripsi itu kata-kata tersebut dirangkai atau dipisah? Nah, dipisah, Pak, bukan dirangkai. Nah, kalau yang betul dirangkai. Nah, karena dia imbuhan tapi tidak menunjukkan tempat. Oke. Ada lagi kalau sudah menunjukkan tempat. Itu sudah apa? 55 banyak juga, Pak. Coba Mas dijelaskan satu persatu, Mas, agar tahu posisinya contohnya yang benar itu apa. Memang ditampilkan satu persatu dinya tadi sejak awal. Yang salah ini, yang benar ini, agar nanti teman-teman kemudian para penulis semakin
jelas lagi penjabarannya, silahkan Mas. Misal ada kata dipegang. Nah, di dalam data saya ini di spasi terus pegang. Ya, Nah, padahal yang betul harus dirangkai. contoh yang lain. Nah, terus misal diinginkan. Nah, diinginkan juga harus dirangkai karena kata dasarnya ingin, ada di sama kan, tadi masuk ke config ya Pak, masuk ke config awal dan di akhir, tapi di dalam data saya ditulis di-nya dipisah. Nah, yang betul dirangkai gitu Pak. Ada lagi? Ada lagi, banyak sekali Pak. Nggak apa-apa, harus posisinya nanti kita memberikan pencerahan. Iya Pak, misal kata dibentuk. Nah, dibentuk ini juga menunjukkan kata imbuhan, tepatnya prefix, itu juga harus dirangkai, jangan dipisah. Terus ada kata dibor. Nah, yang betul bor ya, bukan bur. Ya, Nah, kata yang dibor itu juga harus dirangkai, jangan dipisah. walaupun bor itu alat. Walaupun alat, tapi tidak menunjukkan tempat, tetap dirangkai, Pak. Terus misal kata dilakukan. Nah, dilakukan juga dinya itu harus dirangkai. Dalam data saya ini dipisah, harus dirangkai. Terus misal dirancang. Nah, kata dirancang ini juga harus dipisah karena kata dasarnya rancang tidak menunjukkan tempat, harus dirangkai, jangan dipisah. Terus yang selanjutnya ada, nah ini berukuran. Nah, ini selain di ya Pak, selain di tadi. Ya, Berukuran, ber ini dalam data saya dipisah. Nah, harusnya berukuran itu dirangkai. Nah, gitu Pak. Terus misal lagi diakibatkan. Diakibatkan ini masuk config ya, disamakan. Nah, di-nya itu juga di spasi. Nah, yang betul dirangkai, tetap dirangkai, Pak. Itu Pak, banyak kesalahan pada penulisan kata imbuhan, tepatnya banyak kan di memang sih Pak. coba dicontohkan lagi. Mana tadi sudah prefix sudah banyak sekali. Grafik Afik, afik itu Pak imbuhannya. afik mana lagi contohnya? Hmm, Infik, sufik. Posisinya agar semakin jelas lagi ini karena bentuk penulisan ini ya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. untuk data yang saya temukan, Ya, rata-rata memang banyak kan prefix Pak. Kalau yang sufik itu mah jarang, tadi ada yang cuma satu. Yang mana? Tadi yang timbul lah. timbulah. Nah, itu kan sufik. Nah, timbul jangan disepasi, Oh, iya. tapi langsung timbul. Wah. Oke, terus Terus kalau infik jarang Pak, di tengah jarang. jarang ya. Jarang sekali. Banyak kan sudah benar ya. Banyak kan sudah benar. Oke. Jadi contohnya kan kayak ada tunjuk jadi telunjuk. Oke, berarti sudah tahu ya. Nah, Oke. untuk yang config jarang juga Pak config. Tadi ada ya. Ada tapi dia masuknya ke prefix. Misal Prefix. kata ini Pak apa? Disatukan. Nah, di situ yang salah memang prefix yang di, yang kannya malah betul. Yang gitu Pak. Banyak kan memang prefix. Selanjutnya ini Selanjutnya setelah kata imbuhan itu ada bentuk ulang Pak. bentuk ulang, silahkan Mas. Nah, dalam bentuk ulang atau nama lainnya reduplikasi, kata ulang, bentuk ulang. Nah, dalam penulisannya itu harus menggunakan kata hubung, Pak. Menggunakan tanda hubung. Nah, dalam penggunaan tanda hubung ini apabila dia kata dasar tapi berulang atau reduplikasi harus menggunakan tanda hubung. Misal ada kata lain-lain. Nah, ini mungkin penulisnya lupa atau bagaimana, tapi tetap yang namanya salah ya, tetap dijadikan salah Pak, kesalahannya. Jadi lain-lain ini tidak ditulis atau tidak diberikan tanda hubung. Nah, harusnya yang betul lain-lain karena reduplikasi ya harus ada tanda hubungnya. Gitu Pak. Terus ada kata masing-masing. Nah, masing-masing ini juga namanya kata dasar yang berulang
Nah, juga harus menggunakan tanda hubung. Kalau di data saya tidak ada tanda hubung. Terus misal pori-pori. Nah, itu juga harus menggunakan tanda hubung karena apa namanya? Dia kata dasar tapi berulang, bentuk ulang. Terus ada kaki-kaki. Nah, dalam data saya kaki-kaki ini tidak ada tanda hubungnya. Yang betul harus menggunakan tanda hubung. Terus ada kata lagi komponen-komponen. Nah, dalam data saya tidak ada tanda hubungnya. Yang betul harus tanda hubung. Tuh, tapi harus dibedakan, Pak. Untuk hewan misal kura-kura itu kan beda lagi, Pak. Kenapa? Karena akhirnya dia dibedakan. bukan kata dasar. Kura-kura itu bukan kata dasar. Memang namanya kura-kura. Berarti ada tanda hubung tidak? Tanda hubung. Kura-kura ada tanda hubung, tapi dia memang sudah apa namanya? Sudah hewan, memang hewan sudah harus ada tanda hubungnya. Tapi beda lagi kalau dia masuk ke kata dasar. Kayak kupu-kupu itu ada tanda hubungnya tetap, Pak, karena memang Jika hewan. masuk ke kata dasar seperti apa? Misal kalau kata dasar, misal ada kata dasar, misal komponen, apa namanya, kaki itu kan kata dasar, tapi dia berulang. Nah, reduplikasi, mengalami reduplikasi, jadi dia harus menggunakan tanda hubung, gitu, Pak. Terus ada selanjutnya kata depan, Pak. Nah, Oke. ini juga malah paling sering yang saya temukan. Paling banyak kesalahannya juga sih kata depan itu, Pak. Kalau di data saya itu kata depan kesalahannya sampai 27 kesalahan, Pak. Oke, dijabarkan satu persatu agar jelas lagi. Nah, gini, Pak. Dalam kata depan itu ada sebuah aturan dalam PWB. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ya, Nah, biasanya ada kata misal di sini di bawah misal, itu biasanya kalau penulisan di bawah itu dinya langsung dirangkai, Pak. Nah, padahal apa dinya di bawah ini Bawahnya? masuk ke dalam kata depan. Kenapa? Di spasi setelah itu bawah. bawah itu menunjukkan apa? Bawah karena dia menunjukkan tempat juga sih, Tempat. Pak. Tempat. Kalau di atas, Di atas juga harus dipisah, karena menunjukkan apa? tempat juga. Tempat juga. Nah, gitu. Misal ini juga ada di pasaran. Di pasaran, ya. Nah, di pasaran karena juga tempat juga karena dinya masuk situ dipisah, Pak. Oke. Jangan digabung. Di pasaran menunjukkan tempat. Oke. Nah, gitu. Terus misal ada kata lagi di atas tadi. Nah, harusnya dinya dipisah, jangan dirangkai. Di mana juga dipisah, jangan dirangkai. Di dalam, ya juga menunjukkan tempat. Itu juga harus dipisah. Karena aturannya tadi kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke. Terus ada kata di sini juga Di sini juga menunjukkan dipisah. kata tempat. Mm-mm. Oke. Dipisah juga di sini. Terus ini tadi ya sama di bawah, di atas, di mana, di sini, di dalamnya, di atas, di bawah, ke arah juga harus dipisah, Pak. Karena tadi kata depan ke ya, harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Nah, menunjukkan tempat juga. Di samping Di samping juga harus dipisah karena menunjukkan tempat juga. Terus ada kata di rumah. di rumah. Nah, di Ini rumah juga menunjukkan kata tempat dan perlu pisah dipisah lagi. gitu karena masuknya ke kata depan. Oke. Itu untuk data selanjutnya hampir sama. Kebanyakan ya seperti kata di atas, di bawah itu kalau
orang awam ya dirangkai. Oke, ya. Untuk yang selanjutnya adalah setelah kata depan ada gabungan kata. Nah, untuk gabungan kata ini saya menemukan cuma satu saja Pak kesalahannya. Oh, oke. Nah, ini contohnya ketidakbenaran. Nah, dalam penulisan gabungan kata ini ketidakbenaran itu ketidak terus spasi terus benaran, itu yang salah. Ya. Harusnya dirangkai Pak, ketidakbenaran. Nah, kenapa? Karena tadi menyinggung kata imbuhan. Kalau kata imbuhannya itu masuk ke konflik, walaupun itu dia kata dasar, ya tetap ketidakbenaran harus dirangkai, jangan dipisah Pak. Juga ada lagi selain ini Pak, Ya. misal bertanggung jawab. Nah, itu biasanya kata bertanggung jawab itu bertanggung jawabnya dirangkai Pak. Ya. Padahal bertanggung jawab itu harus bertanggung spasi jawab. Oke. Itu beda karena cuma imbuhannya cuma satu saja. Kalau misal mempertanggungjawabkan, nah itu baru harus dirangkai semuanya. Kenapa mempertanggungjawabkan harus dirangkai? Karena dia masuk ke afik yang konflik Pak. Ya dia imbuhan awal dan di akhir ya harus digabung. Tapi kalau yang bertanggung jawab itu hanya imbuhannya di awal saja. Oke. Gitu Pak. Terus untuk yang selanjutnya ada partikel. Nah, ini partikel itu ada Partikel itu apa, Mas? partikel itu seperti ini Pak. Contohnya ada partikel per, ada partikel pun. Nah, itu yang paling saya temukan, tapi di sini partikel juga jumlahnya sedikit juga 8. Nah, misal ada kata per detiknya. Nah, dalam penulisan per, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi misal per detiknya, ya per spasi detiknya gitu Pak, karena dia pernya masuk ke partikel. Berarti yang benar seperti apa? Per detiknya. Per detiknya Itu dirangkai semua tidak? tidak Tidak. di spasi Pak, per spasi detiknya, Oke. karena dia ada aturannya tadi. Terus misal kata, nah ini 1/1. Nah, 1/1 juga per ya. Jadi biasanya ditulis 1/1. Padahal karena per itu partikel, harusnya memang jangan dirangkai tapi dipisah. 1 spasi per spasi 1. Di 1/1. Oke. Gitu Pak. Terus ini contoh lagi per gigi. Nah, karena dia masuknya gigi, per gigi ya harus dipisah. Gitu Pak. Terus contoh lagi permata, tapi bukan dasar permata ya, kata dasar permata, tapi dalam konteks yang ini permata itu kata dasarnya mata. Mata. Oke. Bukan permata yang Berkilau. Jadi dia ditulis per Ya. mata, per spasi mata gitu. Terus contoh lagi misal manapun, mana spasi pun. Biasanya manapun itu dirangkai. Ya biasanya dirangkai. Itu salah ya? Salah Pak, Yang benar dipisah ya? Gitu. Terus yang selanjutnya ada singkatan dan akronim. Nah, singkatan misal saya data saya, Ya. contohnya itu kata LCD. LCD. Nah, di dalam data saya ini LCD ditulis tidak menggunakan huruf kapital. Iya. Harusnya LCD karena Ini sudah masuk singkatan ke kesalahan penulisan kata. kata akronim Ya, akronim dan singkatan. dan singkatan. Oh ya, silakan Mas. Untuk yang singkatan tadi contohnya LCD tadi, Pak. Iya. Nah, LCD itu harusnya karena singkatan harus huruf kapital semua.
Tuh ada aturannya. Nah, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi LCD harus ditulis besar. Oke. Dikit sih Pak kalau akronim. Iya. Itu sudah tahu ya. Sudah tahu. Banyak yang tahu. RAM juga RAM. RAM dituliskan seperti apa? RAM itu karena juga menunjukkan istilah juga sih Pak. Harus ditulis kapital semua. Nah, kalau yang di data saya RAM ini R-nya yang awal saja. Oke. Terus yang selanjutnya setelah singkatan dan akronim itu ada angka dan bilangan. Nah, kalau angka dan bilangan ini istilahnya numeralia. Masuk ke numeralia. Itu kalau aturannya bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Nah, misal ada kata satu. Nah, itu kalau dituliskan jangan menggunakan angka tapi huruf satu. Terus misal ada angka 6. Ya. Ya harus ditulis 6. Kenapa tidak ditulis dengan angka saja? Nah, Dasarnya apa ini? karena sesuai dengan aturan KBBI kalau dia bilangan teksnya dinyatakan dalam satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Misal kalau penulisannya misal 162 ya pakai angka Pak. Tapi kalau jangan pakai huruf itu karena tidak satu. Misal angkanya 1, 6, 3, 5 ya pakai huruf gitu. 12. 12 kalau 12 itu Pak ditulis angka. Kenapa? Ini tadi satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Satu atau dua kata ditulis dengan huruf. 12 itu Bisa dua kata bisa atau- ditulis satu, bisa ditulis pakai angka, bisa ditulis pakai huruf. ada dua pilihan ya. Ya, ada dua pilihan. Untuk yang tadi Pak Irfai 300 berapa Pak? 332. 332 itu sudah tiga kata ya Pak. Jadi ditulis angka saja. Iya, oke. Untuk yang 12 boleh ditulis angka, boleh ditulis huruf. Oke. Oke, itu klarifikasi. Terus untuk yang selanjutnya setelah angka dan bilangan ada kata ganti. Nah, ini yang terakhir kata ganti, Pak. Kata ganti di sini yang salah itu data saya misal kata pinnya. Pin yang salah pin spasi terus setelah itu kata gantinya. Nah, itu Salahnya di mana? harusnya dirangkai, Pak. Karena dia Salahnya di di spasi. Pinnya di pin spasinya. Ya. Harusnya itu dirangkai. Kenapa harus dirangkai? Nah, karena kata gantinya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Itu dalam Contoh yang aturan lain. PUB. Coba. Ya. Misal nantinya. Nah, itu dalam data saya nantinya nanti spasinya. Nah, itu yang betul ya dirangkai nantinya. Nya itu menunjukkan kata ganti apa sebenarnya? Nya itu bergantung konteksnya sih, Pak. Seperti apa? Coba contohkan. Misal kalimat hari ini kita akan belajar puebi nantinya. Nah, nantinya ini kan dalam konteks belajarnya, Pak. Nah, itu harus dirangkai nantinya. Oke. Tergantung konteksnya juga. Terus ada kata lagi fungsinya. Nah, fungsinya ini harus dirangkai, jangan dipisah. Selain katanya, kata ganti juga ada kata ganti ku, mu, itu juga masuk kata ganti. Tapi yang sering saya temukan nya, yang kata gantinya, yang menggantikan pokoknya menggantikan lah pokoknya gitu. Oke. Itu sekian yang dapat Ada saya sampaikan dalam penulisan kata. Kata. Nah, mulai dari tadi kata dasar, kata imbuhan,
terus ada bentuk ulang, Ya. ada partikel, singkatan akronim, kata ganti. Nah, itu udah selesai itu yang analisis. Solusinya, setelah Anda menjelaskan mengenai masalah-masalah tadi, temuan-temuannya, sekarang solusinya bagi para penulis yang sedang menuliskan karya tulis ilmiahnya agar semakin jelas, semakin benar, semakin baik tulisannya, bagaimana Mas Yusril? Dalam penulisan kata itu kalau menurut saya solusinya itu Pak, banyak buku referensinya. Misal kata puebi apa itu, pakai buku puebi atau buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu menurut saya di situ malah lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah gitu Pak. Untuk update-update tertentu sepertinya tidak ada, karena memang sudah paten kalau yang penulisan kata ini. Oke. Gitu Pak. Terima kasih Mas Yusril. Itu tadi mengenai pembahasan kita di dalam permasalahan kesalahan penulisan kata, dan di dalamnya sudah dijelaskan oleh Mas Yusril banyak sekali, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan ketika Anda menuliskan karya tulis ilmiah semakin baik lagi dan semakin berkualitas. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.